Guru musik dan Bu Anastasia selaku pembina kesiswaan. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan diskusi pemanfaatan aset sekolah yang berhubungan dengan kebinekaan. Jadi SMA Negeri 1 Prambanan itu terletak di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di mana di perbatasan itu terdapat Candi Prambanan. Nah, berdasarkan hasil pemetaan aset kemarin, ternyata ada siswa yang masuk di dalam sanggar Sekar Puri. Ya, nah, karena ada anak yang masuk di sanggar Sekar Puri, ini nanti saya mempunyai program agar anak tersebut bisa melatih temannya untuk dapat melakukan gerakan tari. Nah, itu nanti saya akan bekerja sama dengan Pak Andre selaku guru seni dan Ibu Anastasia dalam bidang kesiswaan yang menaungi anak-anak. Nah, itu kira-kira langkah-langkah saya nanti bagaimana Pak Andre untuk memanfaatkan aset anak ini? Ya, yang jelas kita kan nyari anak-anak dulu. Kita saring anak-anak yang bisa, itu yang punya bakat itu siapa. Nah, nanti kan kalau sudah ada, nah kebetulan kalau kemarin itu ada 2 yang memang sudah terbiasa untuk nari dan ikut di Ramayana. Nah, kemudian adik-adik tingkatnya, tapi kebetulan itu yang sekarang sudah lulus, jadi adik kelasnya pun ada 1 lagi. Nah, mungkin kita cari teman-temannya lah yang mungkin punya bakat, punya minat untuk ke sana. Seperti itu. Bagus sekali itu nanti. Ya. Adik-adik juga senang kan? Ya, senang ya. Nanti gerakan-gerakannya udah hafal ya nanti ya. Nanti temennya diajari gitu ya. Iya. Terus nanti untuk kostumnya itu bagaimana nanti Pak? Kalau nanti kita anak-anak kan latihan gitu, terus nanti kalau mau pentas itu kostumnya itu bagaimana itu? Iya, yang pertama karena memang ruangan seni itu untuk ada seni musik, seni tari, ada seni rupa, jadi ruangannya penuh. Jadi biasanya kita kalau memang untuk 1 atau 5 orang maksimal itu kita bisa di dalam ruang, tapi kalau untuk banyak orang kita di luar atau di lapangan. Nah, untuk kostumnya sendiri kita di SMA itu punya 5, jadi 1 set untuk 5 penari itu kostum gambyong kita punya. Nah, iya kita punya, cuma paling kemarin waktu kita mainkan itu hanya kurang bagian
kondenya karena itu sudah lama, ada yang rusak, ada yang, nah itu paling biasanya anak-anak malah punya sendiri. Karena anak-anak ada yang terutama yang di sanggar, Iya. di sanggar anak-anak malah punya kostumnya, Lengkap, kondi ya. punya, kecuali kalau untuk apa, ada yang mungkin beda tarian, kayak tari kita pernah menampilkan denok deblong itu, kita nggak punya kipasnya. Oh, Jadi gitu. Oh. memang kita pinjam ke sanggar untuk kipasnya. Dan kalau untuk tarinya tari massal, maksudnya biar banyak anak yang ikut, itu biasanya kita biar simple, kita samakan atasannya, kostumnya. Jadi atau mungkin pakai kaos hitam, nanti kita ada aksesoris dari hasil karya siswa, itu biasanya kita pakai. Cuma mungkin kan lebih simpelnya biasanya untuk apa ya, lendang jarik. Nah, jarik kan kebanyakan mesti punya lah. Punya orang Jawa gitu ya. ya. Biasanya atasnya itu kita minta pakai hitam atau kuning atau merah. Nah, bawahnya itu mereka pakai legging dan nanti ditutupi jarik. Biasanya kalau itu untuk massal. Nah, kalau untuk tadi untuk gambyong kita memang sudah yang kita miliki ya. Sudah punya. Itu diberikan sekolah atau bagaimana itu? Itu dari sekolahan. Dari sekolah itu punya. sudah berapa tahun memang sudah punya, mungkin sekitar 10 tahunan kita sudah punya itu. Sudah punya kostumnya. Ya, kostumnya untuk gambyong. Untuk tari yang lain lah kita belum menyesuaikan, memang belum. Berarti itu ada kolaborasi itu antara hasil karya anak terus dengan yang tari itu saling berkolaborasi gitu ya, digunakan untuk aksesoris gitu itu ya. Kalau misalkan kita untuk tari massal, kalau untuk tari gambyong itu kan memang sudah ada pakemnya sendiri. Jadi memang tari gambyong kita memang yang punya satu komplit itu memang gambyongnya, tapi untuk tari massalnya biar masing-masing kelas mengirimkan ada 5 atau 10 orang. Nah itu kan kita memang keterbatas, nggak memiliki untuk sebanyak itu. Jadi gampangnya kebetulan dari guru Retno untuk guru seni rupa itu kemarin kan buat hasil karya. Jadi kita memanfaatkan itu. Jadi hasil karya siswa kelas 11, hiasan kepala atau mungkin ada, kalau kemarin yang kita kalung. Kalau kemarin yang kita banyak pakai itu dari hiasan kepalanya. Nah untuk aksesoris yang lain meskipun ada macam-macam, nah itu biasanya anak-anak membawa sendiri. Ada yang malah kemarin nggak kebagian hiasannya karena Pak saya membuat aja gitu, daripada ada yang membuat, saya bisa Pak membuat seperti ini karena kita punya beberapa hari. Jadi anak-anak daripada saya nggak mau itu Pak, itu terlalu besar, itu terlalu bahannya kurang bagus, saya tak buat sendiri aja. Itu anak-anak malah ada seperti itu. Berarti anak-anak antusias sekali ya. Iya, karena apa ya, menurut tadinya kita berpikirnya mau nggak ya anak-anak ini, tapi ternyata ketika di awal-awal memang ada yang menolak. Nah, jadi anak-anak itu diminta latihan ngumpul bareng itu malah nggak mau. Ada yang datang yang terlambat atau seperti atau malas-malesan. Tapi ketika tahu besok ini mau kita rekam, mau kita untuk produk dari SMA, itu malah semangat. Iya. Berarti tanpa paksaan ya. Terus kalau untuk propertinya Pak, untuk propertinya itu dari mana itu? Apa dari biaya sekolah atau kayak tadi memanfaatkan hasil karya anak atau bagaimana itu untuk properti? Kalau properti ya itu tadi. Memang SMA itu kita hanya punyanya untuk kostum gambyong. Jadi kemarin memang kita sempat untuk di suatu acara kita memang menampilkan untuk nyambutannya dengan tari gambyong. Kita bisa 2-5 anak itu bisa kemarin, memang karena yang kita punya. Tapi kalau untuk yang lainnya propertinya ya kreativitas anak. Iya, jadi anak-anak nanti Pak saya mau buat pakai kertas ini, Pak saya mau pakai kemoceng itu, sulak itu, atau kemudian banyak-banyak anak seperti itu. Kalau Bu Ana selaku bidang kesiswaan yang menaungi bidang kesiswaan, bisa diceritakan pengalaman yang terkait dengan tari ini? Ya, banyak sekali sebetulnya kegiatan yang berhubungan dengan tari ini, karena
Kebetulan seni tari itu juga dijadikan sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler. Apalagi untuk kesiswaan itu biasanya selalu diberikan tugas untuk menangani bidang-bidang lomba tertentu yang harus mengeluarkan misalnya tarian tertentu. Seperti ketika kita mengikuti program tahunan FLS 2N itu ada lomba yang khusus bidang tari. Nah itu kan anak-anak itu harus punya kreativitas sendiri dalam membuat gerakannya, kemudian musiknya, kemudian kostumnya, itu kreativitas anak sendiri. Tapi ketika kemarin kita berdasarkan pengalaman kita kemarin untuk tampil di FS2, tentu saja kalau anak semua yang musik itu kan tidak terlalu memungkinkan ya. Jadi kita punya guru musik yang bisa membantu, kemudian ada juga bantuan dari pihak guru tarinya si anak itu yang bisa untuk menghasilkan musik. Karena kita kan tidak bisa menggunakan musik orang lain nanti dikira meniru gitu. Yeah. Kita harus izin dengan yang punya musik. Kalau gerakan itu biasanya murni anak yang membuat gitu. Karena kalau FLS 2 itu originalitas itu sangat diperlukan. Jadi ketika ada lomba yang sifatnya adalah menciptakan suatu karya seni, maka anak-anak akan mengeluarkan kreativitasnya sendiri dalam hal seni tari. Nah kalau kostum ya memang seperti sudah diceritakan tadi, keterbatasan itu ada, tetapi itu semua bisa diatasi kok. Misalnya dari sebagian anak itu, apalagi anak-anak yang sudah ada bergabung di sanggar seni, itu mereka pasti punya. Dari make up juga mereka sudah punya. Jadi malah anak-anak itu pinter make up sendiri karena kelihatannya seperti anak-anak ini kalau misalnya untuk tampil itu mereka harus bisa make up sendiri gitu. Ya bening bisa kamu juga bisa kan? Oh bisa. Jadi mereka sudah terlatih seperti. Jadi untuk make up kita tidak terlalu kesulitan karena berdasarkan pengalaman seperti itu. Mereka mahir sekali make up sendiri. Kelihatannya itu juga untuk mempersingkat supaya waktu itu tidak terbuang untuk satu orang memake up banyak orang. Jadi masing-masing harus bisa make up sendiri. Kalau yang susah masang Ya. kunde ya itu yang susah. Biasa. Iya, yang susah. Mereka biasanya saling memasangkan kalau bagian ke belakang, karena belakang kan agak susah gitu. Kalau bagian depan kan bisa sambil ngaca, tapi kalau bagian konde mereka bisa saling membantu memasangkan. Kalau nggak bisa kan ada ibu guru lain yang Bisa mampu membantu, kita ya. saling saya itu minta tolong yang lain yang bisa bantu masang ya. Ya. Atau pas waktu kalau jari itu. Berarti ini antara bidang kesiswaan, kemudian guru pengampu seni dan anak-anak bisa mendukung program saya ya. Iya.